Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kalian berdoa bersama-sama dulu ya, biar ilmunya bermanfaat. Ayo berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sekarang Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya. Mailus Salsabila, Hadir. Dwi Suci Fatonatus, Hadir. masuk semua ya hari ini ya. Ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Ya. Nah, sekarang akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, masih ingat apa belum sama pelajaran yang kemarin tentang apa? Surat An-Nasr. Tentang surat An-Nasr. Berarti kalian masih ingat ya? Ya. Biar belajarnya tambah semangat hari ini, jadi kita beri yel-yel semangat dulu. Gini ya yel-yelnya, semangat, semangat, semangat gitu ya. Ya. Ayo coba yel-yelnya dulu biar tambah semangat. Ayo. Semangat, semangat, semangat. Ya bagus, biar tambah semangat ya. Biar belajarnya tidak ngantuk. Ya. Ya. Terus sekarang hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab. Sudah dibaca apa belum tadi malam bukunya di rumahnya? Sudah. Berarti sekarang belajar tentang surat Al-Lahab. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mengamati, membaca, dan memahami semua isi surat Al-Lahab. Dari keberadaan surat Al-Lahab, lafal surat Al-Lahab, dan juga isi kandungan surat Al-Lahab. Dan yang terakhir adalah hubungan surat Al-Lahab dengan surat Al-Ikhlas ya. Ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Lahab. Yang pertama yaitu tentang keberadaan surat Al-Lahab. Sudah tahu kan surat Al-Lahab kan? Sudah pernah dengar apa belum? Sudah. Ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang keberadaan surat Al-Lahab. Keberadaan surat Al-Lahab adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki 114 surat ya. Semua surat itu di dalam Al-Quran yaitu ada berapa? 114 surat. Pada posisi surat ke-111 adalah surat Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab yang sekarang itu adalah posisi surat yang keberapa? 111 ya. Terus surat Al-Lahab memiliki berapa ayat? Ada berapa ayat surat Al-Lahab? Ayo ada berapa? Ada? 5. Ada 5 ayat. Terus surat Al-Lahab itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, jadi surat Al-Lahab itu digolongkan sebagai surat Maki. Surat Makiyah. Lah pintar, surat Makiyah. Surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat Al-Fat. Pemahaman surat Al-Lahab diambil dari kata dalam surat tersebut, yakni pada ayat ketiga. Kata Al-Lahab memiliki arti api yang bergejolak. Nama lain surat Al-Lahab adalah surat Al-Masad. Sudah mengerti apa belum tentang keberadaannya sampai sini? Sudah mengerti ya. Nanti kalau ditanyakan harus tahu ya. Nah, yang selanjutnya adalah lafal dan pengertian surat Al-Lahab. Di sini Ibu akan membacakan lafadznya dulu, nanti gantian kalian yang membacakan ya. Ya, sekarang akan Bu Guru bacakan dulu surat Al-Lahab-nya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kalian hafal apa enggak sama surat itu? Hafal. Ayo kalau kalian hafal coba dibaca dulu surat seperti Bu Guru barusan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya bagus, yang barusan itu surat Al-Lahab. Berarti kalian sudah sama-sama hafal ya dan sudah sama-sama tahu tentang surat Al-Lahab. Ayo duduk di sana deh, duduk di sana ya. Terus sekarang saya akan membacakan artinya surat Al-Lahab. Yang ayat pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya di sini yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dan yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Atau apa? Api yang bergejolak itu artinya apa? Neraka. Dan yang keempat, yang ayat keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah. Dan yang terakhir yaitu fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang digital. Ya, itu barusan adalah pengertian dari surat Al-Lahab. Dari situ ngerti apa enggak? Enggak. Jadi karena kalian enggak ngerti ya, saya di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Lahab biar kalian tahu lebih luas, lebih paham. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Lahab ya. Isi kandungan dari surat Al-Lahab yaitu surat Al-Lahab ini menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Itu nama asli Abu Lahab. Dinamakan Abdul Uzza karena dia adalah penyebar patung berhala Uzza. Berarti dia itu bukan orang Islam awalnya ya. Dia bukan orang Islam. Abu Lahab adalah orang yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia sering melontarkan kata-kata kotor kepada Nabi Muhammad dan dia juga sering membuat tipu muslihat untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Lah, dari sini saja kita sebagai orang Muslim itu perbuatan yang tidak baik ya. Yang dilakukan Abu Lahab itu sudah bukan perbuatan yang baik. Jadi tidak boleh ditiru sama kita sebagai umat Islam. Terus selanjutnya, sikap Abu Lahab yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW didukung oleh istrinya. Jadi, suami Abu Lahab itu bersekongkol dengan istrinya. Istrinya juga berbuat kejahatan seperti Abu Lahab dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Istri Abu Lahab dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Dengan sebutan nama Ummu Jamil. Sedangkan nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ummu Jamil adalah saudara perempuan Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Tokoh penentang Islam yang kemudian masuk Islam. Abu Sufyan itu dulu juga seperti Abu Lahab, dia tidak suka sama dakwahnya Islam, tapi sekarang Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ummu Jamil itu membantu suaminya menyebarkan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering membawa kayu-kayu yang berduri kemudian meletakkan di jalan yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Ummu Jamil itu membantu Abu Lahab berbuat kejahatan ya. Biasanya kan sama istrinya itu ditegur supaya
supaya tidak berbuat jahat. Tapi tidak, sama Ummu Jamil itu malah dibantu, malah didukung berbuat kejahatan seperti suaminya. Contohnya kalau Nabi Muhammad mau dakwah atau hijrah ke kota lain, sama Ummu Jamil itu jalan yang mau dilewati itu dikasih kayu bakar, dikasih sesuatu yang tidak bisa dilewati jalannya sama Nabi Muhammad. Selanjutnya, dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta yang tidak sedikit. Namun seluruh usahanya sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat akan melemparkan Abu Lahab dan istrinya ke dalam api neraka yang bergejolak. Hal tersebut sebagai balasan atas sikap mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Harta, istri, dan anak-anak Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya, bahkan segala usahanya. Lah, dari sini, dari isi kandungannya itu kita dapat menyimpulkan ya, kita bisa ambil pelajaran dari Abu Lahab itu. Apa pelajarannya? Bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang lain. Apalagi orang lain itu berbuat kebaikan. Kita tidak boleh iri. Ya, kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh mempunyai penyakit hati untuk mencelakai orang yang baik. Apalagi Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyebarkan Islam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling disayang oleh Allah. Jadi kalau mencelakai itu akan mendapat balasan yang besar. Jadi kita sebagai manusia atau umat muslim bisa mengambil pelajaran dari Abu Jahal ini. Kita tidak boleh melakukan kejahatan jadinya, apalagi sama keluarganya ya, kasihan sama keluarganya seorang pemimpin yang tidak benar gitu. Jadi kalian nanti kalau sudah punya suami tidak boleh didukung ya, kalau suaminya melakukan kejahatan. Dari sini sudah paham? Paham. Nah, sekarang ibu akan memberi soal ya kepada kalian. Ya. Bukan soal, tapi ibu akan memberi pertanyaan untuk mengetes kepahamannya kalian. Tapi itu dibuat PR. Kalau yang dikerjakan di sini kalian menulis salah satu surat yang salah satu ayat surat Al-Lahab ayat 3 beserta artinya ya. Tuliskan satu ayat beserta artinya di buku kalian. Ibu akan kasih waktu 5 menit ya. Ibu akan kasih waktu 5 menit. Silakan tulis. Ayo. Ayo, sudah ditulis semua belum? Sudah. Sekarang kalian kan sudah. Kalian sekarang mempresentasikan atau membacakan tugas barusan yang sudah ibu kasih. Ayo dibaca, kamu ayat berapa gitu dibaca sama artinya ya. Ya. Ayo dari Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ayo artinya. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Ya, itu berarti ayat yang keempat. Ayo selanjutnya yang ditulis email barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha badum min masad. Ayo artinya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya, baik. Sudah ngerti semua ya? Berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Iya. Ibu kira karena kalian sudah paham, ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Tentang apa? Kalian hafalkan surat Al-Lahab di rumah ya. Tadi sudah hafal, cuma belum fasih. Nanti pertemuan selanjutnya kalian harus hafal beserta artinya surat Al-Lahab ya. Biar di rumahnya nggak main terus, biar belajar ya. Mungkin cuma segitu pelajaran yang bisa ibu ajarkan hari ini. Untuk pelajaran yang selanjutnya atau yang akan datang yaitu tentang surat Al-Insyirah ya. Pelajari ya di rumah ya tentang surat Al-Insyirah. Dan jangan lupa kerjakan ya PR-nya dan hafalkan di rumah. Ya. Baik, mungkin
Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Sebelum pelajaran ditutup, berdoa ya, biar ilmunya bermanfaat. Ayo berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.